Politik Beranda Istana ini adalah segmen terakhir. Mas Hanta, tadi Anda memulai di awal dengan memperkirakan apa yang harusnya bisa dilakukan, melihat sinyalemen yang ada sekarang. Menurut Anda, apa yang akan terjadi pasca tanggal 2 Desember? 2 Desember masih akan ada demo, prediksi Anda? Tergantung perkembangan ya. Saya tidak bisa memprediksi akan ada atau tidak, tentu harus tanya korlapnya. Tapi begini, upaya untuk menenangkan ini, ada upaya itu akan berhasil tidak upaya itu? Harusnya berhasil, meskipun tadi ke pertemuan yang belum lengkap, belum paripurna yang saya harapkan tadi. Jadi kesalahan di awal adalah, tanda petik ya, kesalahan itu diplomasi kuda. Jadi seperti orang mau berperang. Kalau sekarang beranda, itu memang rumah, keluarga yang hangat, rukun, mudah-mudahan ujung di sana. Tapi soal potensi kegentingan, soal potensi makar, kalau itu akurat datanya, menurut saya langkah antisipasi dan tepat. Sebagai upaya preventif tadi. Dan tidak boleh ada ruang inkonstitusional untuk menjaga demokrasi kita tidak rusak. Tetapi kalau misalnya ini adalah respon yang kurang akurat, tetapi respons yang berlebihan, menurut saya harus hati-hati. Bisa kerentanan, ada riskan. Kalau tidak hati-hati, maksud saya adalah bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga atau lawan politik presiden. Dan istilah saya adalah... Lawan politik presiden sekarang siapa ya Mas Hanta? Iya, dalam politik pasti ada lawan Pak ya. Prabowo, lawan, saya tidak spesifik. Sudah katanya tidak akan menjegal, jadi kalau bicara lawan politik itu kalau siapa tadi sekarang? saya arahnya, kalau ada salah paham sebaiknya bertemu. Tapi kalau misalnya responsnya berlebihan, kegentingannya misalnya sangat tidak tinggi, tapi situasinya dibuat sangat genting, istilah saya ada judoka teori. Judoka teori itu adalah membanting lawan dengan menggunakan energi kekuatan lawan sendiri. Jadi seolah dibuat sangat genting, padahal tidak tapi lawannya siapa? Siapa yang dibanting? Itu yang harus diantisipasi. Jadi lawan politik Pak Jokowi sekarang siapa Mas Hasto? Karena semuanya sudah diajak, apa yang belum diajak itu lawan politik? Ya sekarang kita sederhanakan saja bahwa apapun sebagai bangsa kita sudah tertinggal dengan Singapura dan Malaysia. Saatnya kita kedepankan kegotong royongan di antara para pemimpin bangsa. Presiden telah terpilih dan secara konstitusional wajib hukumnya bagi kita bersama untuk menghormati jalan demokrasi ini melalui jalan hukum. Ini komitmen kita bersama. PDI Perjuangan dengan... Dan yang tidak memiliki komitmen itu siapa? Ya artinya kan kita mengingatkan kembali bahwa ada pihak-pihak yang mencoba hanya dengan pilkada yang sudah berlangsung biasa menjadi sebuah peristiwa politik yang luar biasa. Padahal rakyat sudah paham kalau tidak suka dengan calon tertentu tidak usah dicoblos di TPS. Kenapa menjadi rumit? Itu yang harus kita pelajari. Dan yang memperumit siapa? Saya masih belum dapat jawaban. Siapa yang memperumit? Karena kemudian ada yang disebut tidak merasa. Kemudian yang katanya mau bertemu tidak perlu bertemu. Jadi siapa yang mempersulit persoalan jangan ini? Harapan saya hanya salah paham. Karena itu perlu klarifikasi, bertemu. Sehingga bobot pertemuannya menjadi penting. Saya ingin meluruskan ya, statement bahwa kalau ada salah paham. Ya, kalau ini adalah antara SBY dan Jokowi, ditanya aja Pak SBY, salah pahamnya di mana? Menurut saya Presiden berkali-kali tidak ada persoalan secara personal dengan SBY. Menjadi tanda tanya juga kalau untuk membuat sejuk. Itu Presiden harus bertemu dengan Pak SBY. Karena tidak ada masalah? Tidak ada masalah secara personal. Tapi kalau bungkusnya adalah silaturahmi tadi, ya nggak masalah. Siapapun bisa bertemu dengan Presiden. Tapi kalau 50% persoalan tadi kata Mas Hanta akan selesai kalau Presiden bertemu dengan Pak SBY. Apakah 50% itu persoalan di Pak SBY? Kalau dari Mas ini Didi singkat, saya nanti mau minta. Singkat saja, saya nanti minta Pak Boy. Tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah juga. Sebentar. Jadi begini ya, andai pun pertemuan itu ada pihak yang menginginkan, saya kira kami tidak akan meminta-minta untuk pertemuan ya. Tanpa kami diminta, saya kira selama 2 tahun ini banyak hal-hal Pak SBY memberikan masukan. Anda ingat ketika KPK ingin dilemahkan, kami memberikan masukan tanpa bertemu Pak Jokowi. Dan alhamdulillah apa yang dilakukan Pak Jokowi tidak beda jauh dengan apa yang kami katakan saat itu. Pak SBY katakan ya. Pertemuan ini penting dan kita dorong. Siapa yang duluan bertemu itulah paling mulia menurut saya untuk kerukunan bangsa kita. Adalah silaturahmi. Tapi ada catatan penting juga. Ya, Untuk menjadi pemimpin, jangan juga kita terlalu mudah merespon apa yang ada di wacana publik di sosmed. Jadi pemimpin juga harus kokoh berdiri untuk tidak mudah
hanya karena isu-isu kemudian menganggap ini sebagai persoalan nasional. Itu harus menjadi jiwa seorang pemimpin. Baik. Dan jadilah pemimpin seperti Bapak Prabowo. Yang negarawan dan patriotik. Kader setia. Dari tadi Bang Ariza kader setia. Oh, iya dong. Prabowo Subianto. Komitmen pada jalur Baik. Ini yang menyampaikan Sudah- Mas Hasto nih, Sekjen PDIP. Sudah habis Patriotik. waktunya. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Pak Boy, terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah menyaksikan. Silaturahmi antar elit itu penting, tidak hanya perlu dilakukan di saat genting. Urusan Indonesia bukan hanya Pilkada Jakarta, safari Presiden harus untuk kepentingan besar nasib bangsa. Presiden harus tegas mengatakan negara melawan segala bentuk kampanye kebencian. Keragaman Indonesia bukan takdir, perlu terus dirawat dan dibela oleh negara yang hadir. Tidak diam melihat kebersamaan terancam oleh para petualang politik yang ingin mengoyak persatuan. Tapi kebinekaan hanya bisa tegak berdiri jika hidup yang setara dan sejahtera sudah terjadi. Dengan keadilan sosial sebagai fondasi yang bisa membuahkan toleransi. Ini momentum besar bagi kita. Bersama memupuk solidaritas sosial anak bangsa. Karena kesatuan negeri bukan barang mainan, rakyat bukanlah bidak-bidak di atas papan.